yang dianggap apes begitu. Karena itu Allah SWT siang-siang mengatakan, udkhulu fis silmi kaffah. Kalau menerima Quran, menerima tauhidnya, sebelum menerima ilmu pengetahuannya, baru Anda nanti lengkap. Baru Anda akan jalan stabil seperti truk yang penuh angkutannya. Anda tenang di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita terima sepenggal dari syarat kepemimpinan, yaitu ilmu pengetahuan, kemudian kita lemparkan sebagian yang lain, maka akibatnya seperti yang kita lihat sekarang. Kita bisa kuat, kita bisa memiliki atom, kita bisa mempunyai senjata-senjata yang canggih dan modern, tapi umat manusia tidak bahagia dengan kita. Kita bisa kaya, tapi umat tidak menikmati kekayaan kita. Kenapa? Ya, karena akhlak itu mengatur jalannya ilmu, menjadikan ilmu itu tidak panas, tidak menjadi panas-panasan. Ini perlombaan senjata antara dua besar. Sampai hari ini belum habis. Ratusan perundingan tidak membawa hasil. Sebab satu sama lain mencari celah, kelemahan yang lain untuk dipukul dengan senjatanya lebih dahulu. Peluru-peluru balistik, peluru-peluru anti macam-macam, termonuklir, bom nuklir, pucuknya ada nuklir dan sebagainya, yang saya sendiri tidak pernah hafal itu, tapi mereka berbuat seperti itu untuk memukul yang lain. Akhirnya sekarang membuat stasiun-stasiun di udara. Dari satelit-satelit nanti mereka akan memukul bumi di mana mereka suka. Dan tahukah saudara bahwa itu sudah disebut oleh Quran? Anda mungkin tidak percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh umat manusia sekarang ini sudah disebut dalam kitab ini. Karena itu, kalau saya katakan kita memperingati manusia bukan sembarang manusia, ini hasil bawaannya. Itu satelit-satelit yang sekarang diatur, itu peluru-peluru yang dikatakan antar benua, rudal-rudal, semua itu dalam Quran. Dan itu sifat, dia bilang sifat Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka itu nanti meluncur dari tempat-tempat atas ke bawah. Seperti sekarang yang dipakai ini, yang dikerjakan oleh mereka itu. Mufsiduna fil ardh. Sifat mereka itu banyak membuat kekacauan dan gaduh di bumi. Umat manusia ini sebetulnya coba tidak ada manusia-manusia seperti Machiavelli, manusia-manusia seperti Fichte, maka umat manusia ini selamat. Machiavelli menanam satu teori bahwa jadilah Anda sebagaimana singa yang ganas, tetapi sekaligus jadilah Anda anjing yang cerdas. Itu teori dipakai oleh Barat sekarang. Hitler menggunakan kekuatan. Dia kalau pidato di Reichstag, itu tentara Jerman disuruh baris, semua tank dikeluarkan, itu dia girang. Untuk apa ini? Untuk memukul tetangga-tetangganya. Dan persis digunakan. Dan persis terjadi perang dunia kedua. Dan akhirnya apa? Akhirnya dunia berantakan. Jerman sekarang terjajah, atau semi terjajah. Ma'asyiral muslimin, Fichte berkata, yang selalu menuntut keadilan adalah si kambing. Karena ia tidak berkuku, tidak bertaring. Namun sang singa, dialah yang menentukan keadilan. Maksudnya, jadilah kamu ini orang kuat, mempunyai kekuatan senjata, mempunyai kekuatan segala untuk mengenyahkan yang lemah, supaya kambing-kambing ini biar menuntut keadilan. Kamu tetap di atas, menentukan keadilan. Ma'asyiral muslimin, teori-teori yang menganjurkan kepada kekuatan banyak digunakan oleh manusia dan umat-umat di barat. Stalin pernah, setelah diketahui olehnya bahwa yang sudah dibersihkan dengan eksekusi daripada kaum partai komunis sudah sampai 3 juta, dia bilang, waktu ditanya, sudah 3 juta tuan, dia bilang kalau perlu disampaikan 10, asal partai komunis bersih. Itu manusia-manusia yang memimpin. Dan sekarang khalifah-khalifahnya ada. Sekarang Gorbachev mungkin mempunyai tabiat seperti itu, tapi orang yang bertahkim kepada Allah,
Orang yang bertahkim kepada hukum Allah dan hukum moral dan akhlak itu sudah longkong, hampir tidak ada. Karena itu tadi saya minta bantuan daripada Allah untuk memberi izin syafaat kepada Nabi Muhammad, mengatur supaya umatnya yang banyak cubo, banyak godaan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini dunia membangun persatuan bangsa-bangsa, yaitu orang-orang yang saya katakan tadi membangun persatuan bangsa-bangsa. Tapi jelas kian hari kian kelihatan bahwa persatuan bangsa-bangsa ini menjadi rebutan negara-negara super power, menjadi rebutan dengan macam-macam, dengan intimidasi, dengan duit, dengan rayuan, dan dengan dikacau tempatnya sampai minta bantuan daripadanya dan sebagainya. Akhirnya masyarakat muslimin, kita lihat PBB tidak pernah menoleh pada problema-problema kaum mustad'afin, problema kaum yang lemah, yang tidak berdaya. Tidak pernah diungkap oleh PBB, tidak pernah dibicarakan secara jelimet lalu mengambil suatu putusan. Masyarakat muslimin, persoalan Palestina, negeri yang kira-kira setengah abad yang lalu aman, makmur dengan apel, dengan limau, dengan buah zaitun dan sebagainya. Nikmat sekali mereka hidup. Kaum Yahudi yang ada di sana sudah berkeserasian dengan orang-orang Arab penghuni asli. Tiba-tiba datanglah serbuan yang tidak diduga oleh bangsa Arab melalui Inggris yang waktu itu masih mengatur protektorat Palestina. Akhirnya dijajah sampai sekarang. Orang Arab dilantarkan, diusir dari negerinya. Sebagian merantau ke Lebanon, minta perlindungan di sana untuk dapatkan satu atap yang melindungi mereka. PBB cuma berikan selimut kepada mereka dari musim-musim salju. Anak-anak mereka itu lahir di gurun Sahara, dari lahir sampai jejaka, sampai balik, sampai kawin, tidak punya tempat yang menaungi mereka kecuali perkemahan-perkemahan yang dibuat oleh PBB. Tapi permasalahannya tidak pernah dibereskan. Pergi ke Lebanon, akhirnya oleh golongan-golongan tertentu supaya dipindahkan itu tadi, dipindah dari Lebanon ke Tunis. Sampai di Tunis dihajar oleh Israel dengan alat-alat yang canggih. Akhirnya mereka terlantar. Akhirnya sampai hari ini persoalan Palestina tidak terpecahkan. Kashmir tidak terpecahkan. Tetap merupakan sengketa antara India dan Pakistan. Jerman Barat, Jerman Timur dipecah dua. Korea Utara, Korea Selatan. Dan sampai tadi pagi masalah Korea masih ribut di dalam. Vietnam dipecah menjadi empat bagian yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, oleh Heng Samrin, oleh Pol Pot, oleh Song Sang. 4 pemimpin memimpin satu nasi, satu bangsa pecah belah karena akibat-akibat intrik daripada luar, saudara-saudara. Akhirnya sukar untuk dipecahkan persoalan seperti ini, sebab mereka tidak ada niat untuk membereskan. Nicaragua juga, Afrika Selatan, seperti persis Palestina. Ada manusia di Afrika Selatan, negerinya kaya raya, makmur, sumber emas yang paling besar di dunia. Datang beberapa orang, kalau boleh dinamakan pirate, kayak bajak-bajak laut dulu, menjajah di situ, dibunuh, dijajah sampai sekarang ini. Mereka sudah masuk agama yang penjajah itu, tapi penjajah tetap menghajar mereka. Tiap hari tidak kurang daripada 20-30 orang mati. Berita-berita radio tiap hari menyebut tentang Afrika Selatan. Hari ini ada 3.000 dari tentara Afrika Selatan ke Angola untuk menghajar. Dan akhirnya di beberapa tempat, sebagaimana yang disebut oleh penulis sejarah yang paling besar di dunia, Toynbee, orang Inggris, tentang dalam judul lynching. Dia bilang orang-orang Amerika memburu itu anak-anak kulit hitam, pemuda-pemuda kulit hitam diburu seperti mereka memburu menjangan. Kalau sudah ketemu, dipegang, dibalik kepalanya di bawah dan dibakar dengan tir. Sesudah itu dibakar hidup-hidup, akhirnya tulangnya sebelum hangus diambili,
dibikin souvenir kepada tunang-tunangan mereka di Eropa. Inilah tulang manusia yang kubur, namanya ini, tempatnya ini. Ma'asyiral muslimin, hal-hal begini ini karena absennya akhlak, karena absennya tauhid di otak-otak manusia yang memimpin umat manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, sudah wajar kalau kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini jadi aman dan problema-problema kaum mustad'af cepat-cepat bisa dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sebenarnya membenarkan isi Al-Qur'an dan ajaran Islam bahwa manusia tidak boleh meninggalkan Allah. Tidak boleh dan tidak pantas meninggalkan Allah. Tidak layak. Seperti orang anak masih baru bisa jalan, mau mentang-mentang meninggalkan ayah dan bundanya, mau nyebrang di Jalan Tamrin di Jakarta. Itu tidak pantas. Tidak masuk dalam akal. Dan tidak mungkin bisa dibenarkan. Ma'asyiral muslimin, manusia seperti kita tidak pantas menata bumi di samping penata, maha penata, yang sudah kita lihat tataannya bagaimana pada diri kita sendiri. Kita mau ikut menata, itu benar-benar tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau baik, otak Allah, kalau boleh ini istilah saya gunakan, jauh akan pasti lebih teliti dari otak makhluk. Dia telah menciptakan kita dengan tata hukum yang lengkap, rapi, seperti hukum tata surya ini. Tapi kalau kita mau menggeser kursi Allah untuk kita duduki, kita buat hukum untuk kita, saudara saya bikin hukum untuk saudara tunduk kepada saya, itulah yang dilarang oleh Allah SWT. Jangan ikut-ikut. Tapi teknis ayat Qurannya membicarakan tentang operasionalnya itu boleh. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita membagi zakat atau khumus yang lebih efisien, itu boleh. Memang kita dianjurkan. Tapi kalau kita sudah bicara pakai zakat apa tidak pakai zakat sama sekali, itu kita tidak berhak. Kita haji atau tidak haji, itu juga tidak berhak. Sudah diterang dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait, tidak bisa dirubah. Ma'asyiral muslimin, ada hukum yang bisa kita ijtihadkan, tapi ada hukum nas yang sudah jelas tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kaum sekular yang datang dari barat menggeremet pada otak-otak kita, sampai kita kaum di Timur Tengah maupun di mana-mana mulai geremet mau mengoreksi Al-Quran. Mengoreksi Al-Quran berat, saudara-saudara, tidak gampang. Kita harus mempunyai satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Termasuk Allah juga tidak bisa mengalahkan kita. Padahal dengan satu demam saja, dengan satu jantung, kena serangan jantung saja kita sudah habis riwayat kita. Orang seperti ini, manusia baik seperti ini, saya kira tidak pantas. Coba sekarang antum lihat ekonom internasional yang kawan bagaimana mengatur